Bapak, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah ini. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan sharing kenangan buat beberapa hamba Tuhan yang sudah berpulang ke rumah Bapak. Kiranya Tuhan memberkati. Sharing kami ini boleh didengar oleh generasi muda dan memberi semangat, motivasi, dan juga panggilan hidup pada mereka untuk berani hidup bagi Tuhan. Makasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan mendengarkan sharing kenangan dari seorang hamba Tuhan, Pendeta Budi Setiawan, yang dulu sama-sama bertumbuh di Persekutuan Doa Marturia, yang kemudian berkembang menjadi MDC, Masa Depan Cerah, dan juga hidup bersama, kumpul pelayanan bersama almarhum Yeremia Rim cukup lama. Ya, kita akan mendengarkan kata kenangan dari Pak Budi. Silakan Pak. Ya, saya bersyukur ya saya boleh mengenal Pak Yeremia Rim yang saya panggil Kak Yer. Di perjumpaan saya yang pertama itu di Jambore Rawamangun. Waktu itu ada retreat anak-anak muda dari seluruh Indonesia dan Pak Yer itu lagi khotbah dan saya sebagai peserta. Nah, disitulah saya bertobat dan pulang dari Tawangmangu itu ke Surabaya. Sepanjang jalan memuji Tuhan, menyanyi terus di dalam bis dengan teman-teman, dan sejak hari itu hidup saya berubah. Di Tawangmangu itulah saya untuk pertama kali menerima Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dan mulai berbahasa roh tanpa ditumpangi tangan ya. Dan pulang dari Tawangmangu sampai di Surabaya dengan beberapa teman, rindu buat persekutuan dan entah gimana caranya kemudian bertemu dengan Pak Yeremia Rim dan bertemu dengan Kak Yer, dan disitulah kami dilatih ya. Dia banyak menyampaikan firman Tuhan dan kami dimuridkan, diberikan visi, apinya, roh, semangatnya untuk menginjil, memenangkan jiwa itu sangat luar biasa dan itu menular kepada teman-teman yang lain. Dan hal yang pertama yang saya lakukan waktu itu adalah merintis persekutuan doa di sekolah. Dan dengan beberapa teman saya mencoba untuk merintis persekutuan doa di sekolah, dan ya tentunya ada banyak guru-guru Petra lah, karena waktu itu saya sekolah di Petra, dan salah satunya Kak Yer. Dan tanpa saya duga, Kak Yer ini bersedia untuk menyampaikan Tuhan. Padahal persekutuan yang saya rintis waktu itu dengan beberapa teman itu di rumah salah seorang teman, persekutuan yang jumlahnya tidak besar, hanya kecil. Tapi beliaunya bersedia untuk datang dan menyampaikan firman. Saudara bisa bayangkan betapa senangnya hati saya waktu mendengar Kak Yer ini, ayo aku mau datang dan menyampaikan firman. Jadi saya masih ingat waktu itu kami naik mobil berdua, mobil Dodge itu ya, mobilnya Kak Yer. Waktu itu Kak Yer masih belum menikah, dan saya bagi teman-teman yang kenal Kak Yer ini kan suka ngebut juga gitu ya. Jadi ya waktu itu sempat ngebut dan ada mobil yang kami salib gitu ya, kami tahu. Nah, rupanya mobil yang dahulu ini panas juga dan dia berusaha tancap gas dan mendahului mobil kami lagi. Ya, dan kemudian Kak Yer juga akhirnya salib lagi gitu ya. Dan rupanya mobil yang disalib ini nggak terima dan dia mencoba nyalip lagi. Nah, sementara dia nyalip itu dia lihat, dia noleh ke kiri, siapa nih yang nyetir? Ya, waktu itu Kak Yer yang nyetir. Nah, rupanya waktu dia noleh itu dia tidak melihat ke depan bahwa ada mobil ini ada traffic light yang berhenti ya, itu antara Raya Darmo dengan dengan Diponegoro ya. Jadi itu ada perempatan dan dia sempat nabrak mobil, nabrak sepeda motor di depan walaupun tidak keras ya. Kemudian kami terus jalan dan kami berhenti di pinggir jalan dan menunggu barangkali apa yang bisa dibantu. Ternyata mobil ini terus jalan saja. Nah, dari peristiwa itu saya melihat bahwa Kak Yer ini sebetulnya orang yang simple, orang sederhana, sama seperti kebanyakan orang. Tapi saya belajar bahwa di tengah-tengah
beliau ini pakai Tuhan dengan luar biasa, dia melayani Tuhan kemana-mana, ya sudah melanglang buana, tapi masih sempat-sempatnya datang dalam persekutuan yang sederhana, yang kecil. Ya teman-teman sekolah saya sih waktu itu, saya waktu itu masih kelas 2 SMA, naik dari kelas 1 naik ke kelas 2. Nah disitulah saya mulai cerita tentang kebenaran firman, dan banyak teman-teman yang akhirnya jadi berapi-api, menyala-nyala. Dan sejak hari itu Petra itu mengalami satu kebangunan rohani. Ya, saya melihat banyak teman-teman yang akhirnya mengenal Tuhan ya gara-gara persekutuan yang sederhana ini, dan juga Pak Yeremia yang menyampaikan firman. Banyak orang yang akhirnya bertobat. Nah dari teman-teman yang ikut dari Youth Jambul Tawangmangu juga banyak dari Petra juga. Dan akhirnya disitulah awal pergerakan anak-anak muda itu di Petra. Ada banyak kisah yang menarik yang saya bisa ceritakan. Nah waktu saya kemudian mengenal Tuhan, dengan berjalannya waktu saya merasa ada panggilan Tuhan yang sangat kuat. Saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Waktu itu Kak Yer bilang begini sama saya, kamu lihat nih Kak Yer, ya, kamu nggak usah takut. Kak Yer ini kamu lihat, Kak Yer dipelihara Tuhan, bisa melayani Tuhan. Sampai hari ini ya bisa makan, nggak kurus kering. Ya dalam hati saya bilang begini, ya Kak Yer ngomongnya sih enak aja begitu, karena sudah dikenal banyak orang. Saya ini siapa, nggak ada orang yang mengenal gitu kan. Tapi ya mau ngomong kan saya nggak berani sebenarnya, ya kan. Jadi dia mengutus saya untuk pergi ke Malang dan melayani Tuhan di Malang. Dan di Malang pun saya melayani Tuhan dan kembang. Dan satu hal yang saya ingat pasti, sementara saya di Malang, saya sering kali dipanggil dan diminta untuk melayani gereja MDC waktu itu ya, dengan berkembang, gereja MDC yang berkembang di Surabaya pertama, kedua, Malang adalah perintisan yang kedua setelah Surabaya. Jadi saya adalah orang yang pertama diutus keluar dari Surabaya untuk merintis jemaat di Malang ya. Nah, sementara di Malang itu saya diminta untuk Kak Yer telepon, dan Kak Yer minta saya melayani dari satu kota ke kota, dari satu pulau ke pulau. Saya melihat bahwa orang ini kan orang yang hebat ya, orang dipakai Tuhan, tapi dia begitu percaya kepada anak-anak muda yang dalam tanda petik waktu itu seperti saya bukan background sekolah Alkitab ya, nggak tahu banyak tentang firman, dari keluarga yang bukan Kristen juga, tapi bisa dipercaya gitu untuk melakukan pekerjaan Injil ya. Dia begitu percaya dan dia mempercayakan pelayanan-pelayanan ke kota-kota, ke pulau-pulau yang lain, dan di situ dia memperlengkapi saya. Kalau ada hal-hal yang tidak benar, dia coba memberitahu. Saya masih ingat waktu persekutuan di Kontesa, waktu itu saya mencoba pertama belajar bersaksi ya, belajar bersaksi. Saya selesai bersaksi, saya dipanggil, kamu kalau saksi itu jangan begitu, harus ini ya, ada dari 1 Korintus berapa itu ada kasih, iman, dan pengharapan. Ini 3 ini yang harus jadi topik pembicaraannya. Kamu nggak boleh ngomong tentang, ya bolehlah ngomong tentang orang yang berdosa, tapi jangan buat seperti judgement, hanya membuat orang itu merasa bersalah tapi tidak ada solusinya. Nah, dia mengajarkan kalau kamu boleh memberitahu bahwa orang itu berdosa karena firman Tuhan berkata begitu, tapi solusinya apa kayak gitu. Nah dari situlah saya belajar banyak hal ya. Jadi saya melihat walaupun hamba Tuhan ini hebat, dipakai Tuhan, dia bisa percaya, dia bisa mempercayai orang-orang sederhana, anak-anak muda seperti saya dan teman-teman waktu itu yang dalam tanda petik masih ada di bangku SMA. Nah sejak itu saya merasa ada kebanggaan tersendiri ya. Saya senang bisa dipercaya, dan saya terus bertumbuh semakin semangat karena dipercaya untuk melakukan pekerjaan Injil. Padahal siapakah saya kan itu ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Tapi dari situlah saya belajar banyak. Nah, ada satu lagi yang saya masih ingat, waktu itu saya ingat ada retreat di Batu, retreat mahasiswa waktu itu, dan saya ngisi sesi yang sore. Dan kemudian selesai. Ya, malamnya itu giliran Kak Yer yang ngisi. Kak Yer datang kepada saya dan dia bilang, kamu khotbah lagi ya? Saya bilang, loh Kak Yer, aku nih baru khotbah sore tadi, pokoknya kamu yang khotbah lagi. Aku mau jalan-jalan sama Melian. Waduh saudara, dalam hati saya itu dongkol, marah ya, jengkel, enak aja jalan-jalan. Aku nih sudah khotbah, sekarang mau khotbah apa lagi kan gitu. Pokoknya kamu khotbah apa lah gitu. Nah dari sini saudara, itulah Kak Yer ya. Jadi
Kak Iyer itu kalau melatih kita itu pokoknya kita harus standby, harus siap. Ya, kalau pergi sama Kak Iyer pokoknya harus siap. Kalau nggak siap mimpin pujian, dipanggil mimpin pujian. Kalau nggak gitu disuruh doa, atau disuruh saksi, atau disuruh apalah, doain orang. Pokoknya harus siap, harus standby. Nah, hal itu membuat akhirnya teman-teman itu ya jadi terus siap senantiasa gitu ya. Kalau udah pergi sama Kak Iyer harus siap, apapun yang terjadi pokoknya harus siap. Siap nggak siap pokoknya harus melayani gitu. Dan itu akhirnya membuat kami itu jadi bertumbuh, jadi punya responsibility, jadi terus mau bertumbuh, mau belajar gitu. Nanti kalau disuruh gimana, pokoknya harus siap gitu. Nah itu hal-hal yang saya alami ya. Dan saya melihat orang ini juga Kak Iyer ini orangnya modis ya, orangnya stylish. Kalau dia lagi khotbah di KKR, lalu dia pakai jas, pakai dasi ya hitam putih. Tapi kalau dalam persekutuan yang informal itu saya melihat bajunya itu ada warna-warni, kemudian celananya juga warna-warni, dan itu membuat anak muda itu jadi tertarik, tidak membosankan gitu ya. Dan orangnya juga selain perhatian kepada orang juga secara personal itu juga dia melakukan pemuritan. Saya pernah diajak makan pribadi waktu itu di Hotel Hyatt. Diajak berdua makan, dan kemudian saya dibilang gini, kamu mau makan apa? Silakan pilih. Ya namanya orang disuruh milih. Saya pilih. Waktu itu saya pilih. Saya masih ingat saya makan sop buntut. Harganya 20.000, mahal. Waktu itu tahun berapa ya? Sudah sangat lama. Tapi di situ saya merasa bahwa ada kebanggaan, ini hamba Tuhan hebat, hamba Tuhan besar, tapi bisa bersekutu secara pribadi ya, dan enak gitu ngomongnya. Dan disitulah kami bicara, ngobrol, cerita-cerita lah tentang visi, cerita tentang masa depan, cerita tentang keluarga. Nah itulah yang saya alami secara pribadi ya. Pernah juga waktu itu saya diminta untuk mendoakan setelah Youth Jamboree tahun 80, itu ada Youth Jamboree lagi, saya lupa di Rawamangun kalau nggak salah waktu itu 82 ya. 82 ya. Nah waktu itu saya sebagai panitia. Kalau tahun 80 saya sebagai peserta, tahun 82 saya sebagai panitia. Dan saya masuk ke tim di Manado, 81 di Manado, 82 kembali Tawangmangu. Ya, 82 di Tawangmangu. Nah, waktu itu saya sebagai tim doa. Dan saya masih ingat saya di ruang doa itu Kak Iyer datang. Terus dia bilang gini, tolong doain Kak Iyer sebentar mau khotbah. Saya ini diminta doain, saudara, doain hamba Tuhan yang ya dalam pemikiran saya ini hamba Tuhan yang sudah hebat. Tapi justru dia mau merendahkan diri, dan saya diminta untuk mendoakan. Terus saya doakan, dia bilang, kamu harus tumpang tangan dong. Tumpang tangan, sudah kapan lagi saya pikir untuk tumpang tangan. Jadi saya tumpang tangan, ya, doain sungguh-sungguh, dan itu jadi memori yang nggak terlupakan. Akhirnya jadi semakin dekat, dan saya merasa bahwa walaupun dia ini hebat dipakai Tuhan, tapi dia cukup rendah hati dan mau merendahkan diri, didoakan gitu ya. Dan ada banyak hal, apalagi ya. Nah, orangnya juga suka memberi, saudara, suka memberi ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, orangnya itu kan stylish, modis lah gitu, modis. Satu kali saya melihat dia pakai dasinya bagus, dasinya itu warna pastel, ada birunya, ada pinknya, ada apanya, pastel gitu. Saya lihat dasinya itu saya suka. Terus saya bilang, wah dasinya bagus ya. Terus dia bilang, kamu mau tak? Oh ya mau. Ya kan, langsung dikasih saudara. Ya, tadi saya ini sampai hari ini saya punya dasinya Kak Iyer, punya jasnya Kak Iyer. Jadi semua dikasih, semua diberikan. Jadi saya melihat ini orang ini suka memberi gitu. Saya masih ingat juga di Bangkok. Ganda itu, Dik. Hah? Itu pengurapan ganda jubahnya Elia kepada Elisa. Di Bangkok saya juga dikasih uang gitu ya, dolar. Dia orangnya sangat perhatian. Jadi bukan hanya di persekutuan dia menyampaikan firman, tapi secara personal dia juga banyak cerita, banyak memberi gitu ya. Dan saya sungguh sangat bersyukur boleh mengenal Kak Iyer. Saya dimuridkan melalui apa yang dia sampaikan. Jadi saya masih ingat kalau sudah depan liburan sekolah gitu ya, kita pergi ramai-ramai ke Semarang, ke Bandung, ke Jakarta, dan di situ dalam KKR yang diadakan Kak Iyer sebagai pembicara, saya sebagai pembimbing ya. Saya di situ belajar banyak hal.
Ketika saya menikah juga sebelumnya tunangan Kak Iyer juga yang mendoakan. Dia datang khusus ke Malang dan mendoakan. Kemudian waktu saya akan menikah, dia juga minta supaya saya menikah di Surabaya. Waktu itu saya sudah setting semua acara itu di Malang gitu ya dengan teman-teman. Tapi rupanya saya bilang kamu harus ke Malang, harus ke Surabaya. Dirubah semua, total harus pindah semua ke Surabaya. Akhirnya mau nggak mau saya ke Surabaya. Teman-teman dari Malang naik bus ke Surabaya semua. Dan saya masih ingat dia khotbah 1 jam waktu itu. Waktu saya menikah. Dia bilang begini, ini karena yang menikah hamba Tuhan, jadi saya khotbah 1 jam. Jadi dia khotbah 1 jam, saudara. Khotbah yang terlama yang pernah dia lakukan dalam pernikahan. Ya. Nah itulah perjumpaan saya yang terakhir ya tahun 93. Tanggal 10 bulan 10 waktu itu, karena tanggal 17 Desembernya Pak Iyer dipanggil Tuhan. Ya. Nah ada banyak kenangan yang indah yang saya bisa kenang, yang saya alami bersama dengan Kak Iyer. Tapi ya inilah, ini sebagian kecil yang saya bisa ceritakan kepada teman-teman semua. Tuhan memberkati. Iya. 27 Juni 93 itu saya menikah dan saya sudah istilahnya tidak aktif di MDC, pelayanan di luar gereja, tapi Kak Iyer meminjamkan gedung gereja itu untuk pernikahan saya. Ya, dan saya meminjam tempat hari Minggu malam saat itu gereja belum ada kebaktian malam. Ya, jadi juga Kak Iyer meminjamkan tempat di gereja Putat itu, Putat Gede. Itu Juni. Ya, terus kamu hadir di situ, tapi sebaliknya juga 10 bulan 10 ya, kamu menikah di MDC. Tanggal 10 bulan 10 ya. Itu sebenarnya hari ulang tahunku juga. Itu aku juga hadir dan lihat Kak Iyer mendoakan kamu khotbah itu ya. Iya. Memang terhadap orang-orang lama Kak Iyer itu punya komitmen, punya loyalitas yang bagus lah, baik lah. Ya pada waktu saya nikah itu dokter bilang sama si Kak Iyer harus totally rest karena dia kecapean. Tidak boleh khotbah, tidak boleh pelayanan, harus di rumah. Tapi waktu saya nikah dia bilang karena ini yang nikah orang lama, saya mau khotbah, dipaksa khotbah. Saya kira totalitas itu juga di zamanmu karena dia waktu itu memang kondisinya kecapean. Ya waktu bulan 10 itu rasanya masih masa-masa totalitas juga. Gitu. Nah, kalau dengar kesaksianmu, sharing kenangan kamu ya, itu Kak Iyer melakukan itu pada banyak orang, jadi bukan Anda saja yang disuruh khotbah mendadak itu. Ya, terhadap banyak orang lah, kalau nggak salah Paul Pitoy segala suruh khotbah mendadak, suruh baptis orang mendadak, ya itu caranya didik untuk jadi hamba Tuhan. Cuman yang buat aku tertawa alasannya tadi itu belum pernah aku dengar. Ya, kamu yang khotbah, aku mau jalan-jalan sama Melian lah, itu baru dengar. Iya, nah sebetulnya nama saya pun nama Budi Setiawan itu pemberian Kak Iyer. Jadi saya dulu WNA ya belum ganti nama Budi Setiawan. Tapi waktu itu di Malang. Buat para pendengar supaya tahu, nama aslinya adalah Siantik dan dia adalah teman sebangku saya waktu SMP. Makanya kalau lain panggil pendeta, kalau saya panggilnya koma kamu aja. Teman SMP. Ya dulu WNA dia. Iya. Jadi waktu itu di Malang ya. Di Malang kan Malang itu perintisan pertama tahun 89 awal lah. Januari itu Malang mulai ibadah. Tapi sebelumnya itu Desember tahun 88 ya. Jadi ada KKR di Malang. Itu di Sarina dan Kak Iyer yang khotbah. Di tengah-tengah khotbah itu selesai khotbah dia panggil saya ke depan. Dia bilang ini nanti yang akan jadi gembalanya MDC di Malang namanya Budi Setiawan. Waduh, saya ini nggak pernah janjian, ya kan nggak pernah ngomong apa-apa Kak Iyer sebelumnya. Di depan umum dia bilang begitu. Saya bingung juga ya kan. Tapi setelah itu Kristen ya.
Gak ada piston penggantian nama ya? Hah? Gak ada piston penggantian nama. Piston. Saya itu. Terus aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka nama itu. Kenapa? Karena nama itu nama pasaran toh. Iya, Budi nama gitu. pasaran. Iya, jadi aku sempat protes waktu itu. Terus saya pulang itu saya coba cari nama, tahu akhirnya capek juga. Saya bilang ya wis lah, apa boleh buat nama Budi Setiawan sampai hari ini. Ya itulah kenangan-kenangan bersama Kak Yer. Kalau Kak Yer lagi ke rumahnya Ibu Meli waktu itu di Gemblongan, saya biasanya diajak ya. Nah dia ngobrol di dalam, saya duduk di depan. Kok bisa di Gemblongan? Dia kan di Doho. Bukan, dan Gemblongan di mana? Di rumah mamanya toh, orang tuanya. Gemblongan atau mana itu? Orang tuanya Mojo Agung kan? Enggak, waktu itu di mana gitu? Ada enggak di Gemblongan atau di mana? Saya pokoknya biasanya kalau sudah apel gitu saya mesti ikut ya. Pernah beberapa kali ikut. Jadi saya di depan saya nungguin dia di dalam ngobrol. Ya itulah Kak Yer. Aku ya pernah ikut sekali waktu ngapelin Melian. Terus dijadikan obat nyamuk sampai berapa jam. Terus saya berjanji pada diriku sendiri, cukup sekali, enggak mau 2 kali. Yang sering jadi obat nyamuk tuh Teddy Gideon. Iya, kamu ya pernah jadi obat nyamuk rupanya. Iya. Ya itulah ya cerita-cerita menarik ya. Kalau pernah beberapa kali ke Tawangmangu juga saya nyetirin gitu. Jadi sepanjang jalan itu biasanya ya cerita banyak hal. Gitu. Nah, dari situ jadi saya ini belajar firman, belajar melayani itu tidak langsung di kelas ya, tapi justru di tengah-tengah pelayanan di lapangan, langsung terjun ke lapangan. Disitulah saya belajar gimana cara melayani, gimana cara khotbah dan lain sebagainya. Jadi tidak pernah sekolah Alkitab secara khusus gitu ya di kelas, tapi justru belajar melayani langsung di tengah-tengah lapangan. Nah itu yang saya alami. Iya. Ya dulu kita ini banyak belajar jadi hamba Tuhan itu memang bukan di kelas STT, tapi lewat diajak ke pelayanan keliling. Nah, Kak Yer itu adalah salah seorang yang suka mengajak orang keliling gitu, baik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti Johnny Ace ya, kamu kan mesti ingat ya Johnny Ace ya. Diajak ke Amerika keliling 3 bulan. Saya pernah 1 bulan keliling Jawa Barat. Ya caranya begitulah. Ya, jadi kalau sekarang saya pergi bawa orang, ya pergi pelayanan bawa tim gitu, saya jadi ingat dulu aku diajak ya, sekarang aku ngajak ya. jadi mereplikasi ke bawah. Cari hamba Tuhan gereja yang pergi pelayanan ngajak tim itu sekarang sukar, nggak banyak. Ya, kecuali memang dia punya tugas khusus, misalkan worship leader atau tim musik gitu. Tapi kalau ngajak jemaat atau anggota gereja atau persekutuan untuk jadi pembimbing segala itu kan nggak pernah sekarang. Nah itulah kelebihannya si Kak Yer. Jadi akhirnya apa? Mereplikasinya dengan cara seperti itu. Ya, saya ingat kata-katanya Bill Britton. Ya, Bill Britton itu berkata, Yesus itu melayani semua orang, tapi dia memberikan dirinya kepada 12 muridnya. Dan hasil akhirnya gimana? Orang yang dilayani itu semuanya berkata, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Tapi 12 muridnya itu yang mengubah dunia. Jadi rahasia dari pemuridan itu bukan di pengetahuan, tapi dari memberi diri, giving himself to his disciples. Jadi itu rahasianya. Banyak sekali hamba Tuhan yang dilahirkan oleh Kak Yer. Ada banyak hamba Tuhan sekarang tuh bilang, idolaku Yeremia Rim, tapi tidak melahirkan pemimpin baru. Ya, melahirkan pengikut ya. Tapi kalau Kak Yer itu melahirkan pemimpin baru, banyak. Ubajarawan, Pak Pi, Yakob,
Jakob Hanjin, ya Paul Pitoy, dan ya Siantik dan yang lain-lain. Itu kan dilahirkan itu. Jadi bukan dimuridkan di kelas dikasih pengetahuan, bukan. Ya itu kelebihannya Kak Iyer tuh di situ. Dia memang bisa mempercayai orang-orang yang lebih muda. Ya. Sehingga kita ini yang merasa dipercaya ini ya bangga juga gitu kan. Akhirnya ya berusaha untuk lebih supaya bisa dipercaya gitu kan. Akhirnya mau tidak mau kan jadi belajar juga. Pernah satu kali waktu itu di Malaysia, siapa ya, Kak Iyer waktu itu sakit kalau nggak salah. Harusnya Kak Iyer yang berangkat, tapi tidak bisa. Saya dipanggil, ayo kamu yang menggantikan. Itu saya belum pernah luar negeri, belum pernah pelayanan ke luar negeri. Ya, kadang-kadang itu baru yang pertama. Jadi saya tidak ngerti. Terus dia bilang nanti ada teman dari Jakarta yang akan mendampingi. Ternyata yang dari Jakarta tidak datang juga. Akhirnya mau tidak mau saya harus berjuang sih. Ya, tapi itu pengalaman-pengalaman yang akhirnya membuat kita jadi dewasa, membuat kita jadi belajar lah untuk melayani. Oh, ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan. Di situ saya belajar bahwa Kak Iyer ini memang tipe orang yang mempercayai orang lain, dia memuridkan orang lain, dan dia memperlengkapi kita lah, ya. Bukan cuma sekedar ngajar. Kalau kebanyakan pendeta sekarang pelayanannya minta dipospon ya, ditunda. Supaya tetap dia sendiri yang melayani gitu. Nah ini diserahkan. Iya 2 minggu lah aku. 2 minggu. 2 minggu ya 2 minggu. Di tempat itu yang sama kali pertama kamu ke luar negeri ya? Iya, kali pertama ke luar negeri, dan itu pelayanan dan enggak tahu siapa audiensnya. Jadi orang-orang Dayak waktu itu di pedalaman ya. Bahasa apa? Bahasanya bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Ya Kak Iyer ngomong sih kalau mereka bahasa Inggris lebih gampang ngerti ya. Inggrisku ya waktu itu samburadul campur lah wis pokoknya. Tapi di situ aku mau tanya sama Anda. Pada waktu kan kita pernah berpisah beberapa tahun cukup lama lah. Ya, terus tiba-tiba ketemu Anda, terus sudah pinter Inggris, penterjemai ramuannya apa itu? Ramuannya apa itu? Sampai hari ini masih belajar bahasa Inggris. Oh, tapi waktu itu kamu menerjemahkan tamu, aku bawa tamu, kamu yang menerjemahkan. Wih, bahasa Inggrisnya pinter ini. Belajar tekondi. Iya, kau paksa belajar. Iya. Waktu di Solo pengalaman dengan Pak Damaris juga. Nah itu merubah saya. Dari saya ini sebetulnya tidak punya rencana untuk melayani ya. Dari seluruh keluarga itu businessman semua. Bos kertas. Jadi tidak pernah punya keinginan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Tapi entah kenapa ya firman malam hari itu membuat saya itu jadi nangis, dan kemudian ya saya bilangnya Tuhan pokoknya aku mau melayani. Nah, saya berbantah-bantah sama Tuhan sih waktu itu. Saya tarik ulur lah, maju mundur gitu. Tapi akhirnya saya menyerah juga. Saya melayani. Kak Iyernya bilang, mau lihat Kak Iyer lah. Masa takut, tak usah takut. Nanti Tuhan pasti pelihara ya. Karena Kak Iyer yang ngomong begitu, saya tidak berani bantah. Didoakan akhirnya berangkat juga. Ya akhirnya ya bisa juga melayani. Ya waktu itu acara PLPK di GBI Solo. Waktu Siantik mengalami panggilan Tuhan menangis, pokoknya siapa aja yang di dekat dia dirangkul terus ditangisi gitu. Untung bukan perempuan yang dirangkul saya. Aku lupa. Jadi aku meminjamkan pundakku waktu itu. Ini termasuk salah satu yang berjasa
dalam hidup saya, karena dia yang maksa-maksa saya ikut Youth Jambore Tawangmangu. Liburan sekolah ada dari kelas 1 kelas 2. Padahal waktu itu aku tidak mau, tapi akhirnya ya karena waktu itu lagi rame-ramenya Jambore disco kayak gitulah. Saya pikir ya mungkin yang semacam itu. Akhirnya saya di sana terjebak juga, bertobat. Ya, sebetulnya banyak cerita lah waktu Jambore, termasuk Musa. Itu waktu aku ajak Jambore, dia pergi dengan pikiran Jambore disco. Jadi waktu itu dia kan tidak mau naik bis, dia kan bawa mobil sendiri. Tahu yang di dalam mobil itu apa? Senapan angin. Jadi dia berpikir gini, kalau acaranya membosankan, aku mau keluar di Tawangmangu cari burung, mau nembak burung. Jadi di mobilnya itu ada senapan angin itu. Ya, tapi terjebak, ya, tertangkap Tuhan di Jambore. Waktu dia didoakan pertobatan tuh di kantongnya ada rokok Jisamsu. Nah, kenapa Musa bisa bertobat? Ketemu sama teman masa kecilnya, teman nakalnya yang sudah bertobat, namanya si Nyotoy. Ingat Nyotoy. Terus waktu diajak berdoa, Musa cuma bisa doa 5 menit, setelah itu nguping. Kiri kanannya doakan apa? Nyoto ternyata doakan dia, langsung nangis. Terus bertobat, rokoknya dibuang, pulang dari sana dia nggak nembak burung, tapi pulang terus rumahnya dipakai persekutuan doa itu, Kontesa Salon itu Marturia. Ya, itulah. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.